Perjalanan akhir di tanah para pemburu buaya, di mana berburu bagian dari nafas kehidupan. Sebuah ekspedisi menyusuri sungai terpanjang di Papua, melihat kehidupan masyarakat sebagai bukti nyata bahwa Papua bukan tanah kosong. Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awa. Dalam perjalanan sebelumnya, Kitong telah menempuh kurang lebih setengah rute perjalanan, yaitu sekitar 625 km. Sebelum melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Mamberamo, Kitong akan mengunjungi sebuah tempat menarik dan ikut bersama masyarakat berburu hewan. Dalam perjalanan sebelumnya, Kitong pernah mengunjungi bagian muara Sungai Dorman, sebuah sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara ke Sungai Mamberamo. Kali ini, Kitong akan menuju ke bagian hulu sungai ini. Tempat tersebut tidak kalah indah dibandingkan bagian muaranya. Perjalanan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh seorang teman yang biasa dipanggil Wawi, yang berasal dari Dabra. Kita akan menempuh jalur darat dari Dabra menuju ke arah barat. Dengan menggunakan motor, puncak kecil perlahan terlewati. Melaju di atas jalan berbatu, menuruni jalan yang cukup terjal, harus dilalui dengan hati-hati karena bebatuan yang mudah lepas. Tampak sebuah sungai kecil mengalir dengan tenang, membelah jalan dan memantulkan cahaya matahari sore, sehingga permukaannya berkilau indah. Airnya yang jernih dan dingin terasa segar saat menyentuh kaki, menghadirkan sensasi menyegarkan dan menenangkan. Perjalanan terus berlanjut, motor melaju di atas tanah yang keras. Di kiri dan kanan, hamparan hutan hijau terbentang luas, menghadirkan pemandangan yang menyejukkan mata. Lembah yang megah membentang seakan terbelah oleh jalan kecil yang Kitong lalui, menuntun langkah menuju tempat tujuan. Kitong mulai memasuki Kampung Katire. Rumah-rumah papan berjajar rapi di pinggir jalan dengan halaman berumput hijau terbentang di depannya. Motor terus melaju dengan cepat, hingga akhirnya setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, Kitong tiba di ujung kampung dengan jarak kurang lebih sekitar 10 km. Dari kejauhan terlihat aliran sungai-sungai yang membelah lembah di bawah sana. Namun, tidak ada jalan yang dapat dilalui motor. Untuk melanjutkan perjalanan, Kitong harus menuruni lereng dengan berjalan kaki, menapaki jalan setapak menuju tepian sungai. Sesampainya di pinggir sungai, karena air mulai naik cukup tinggi, Kitong harus kembali berjalan kaki menuju tepian yang belum tergenang. Bunyi serangga terdengar begitu jelas di dalam hutan, seakan menyambut kedatangan. Dengungan serangga yang memenuhi udara mulai menyatu dengan suara aliran sungai yang semakin dekat. Akhirnya, Kitong sampai di tepian Sungai Dorman bagian hulu. Hamparan pinggiran sungai yang belum terendam air dipenuhi bebatuan alami. Udara sejuk yang berhembus dari pegunungan berpadu dengan hangatnya sinar matahari sore, ditambah dinginnya air sungai, serta keindahan alam yang terbentang luas sejauh mata memandang, menjadikan perjalanan ini terasa begitu menyegarkan dan nikmat.
Di tengah pedalaman Papua mengalir sebuah sungai dari wilayah pegunungan Papua menuju lembah dan bermuara ke Sungai Mamberamo. Aliran sungai yang tidak hanya satu melainkan bercabang-cabang membentuk formasi indah di antara pepohonan. Airnya yang kehijauan seperti kilau permata di antara hutan-hutan. Hamparan hutan yang sangat luas ini bukan berarti lahan kosong, sebab di balik pepohonan dan aliran sungai tersimpan kehidupan yang berharga. Ada satwa yang menjadikan hutan ini rumah, ada sungai yang menjadi sumber kehidupan, dan ada masyarakat adat yang menjaga serta merawatnya turun-temurun. Istilah Papua bukan tanah kosong mengingatkan kitong bahwa setiap jengkal tanah, setiap pohon, setiap aliran sungai memiliki makna, nilai, dan pemiliknya. Hutan, sungai, dan tanah di Papua adalah ruang hidup yang diwariskan oleh leluhur yang harus dihormati dan dijaga bersama. Slogan Papua bukan tanah kosong lahir bukan tanpa alasan. Istilah ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap pandangan yang keliru, yang menganggap hutan luas di Papua sebagai lahan kosong yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Dalam beberapa dekade terakhir, Papua menghadapi tekanan besar dari aktivitas eksploitasi hutan. Pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar, penebangan kayu hingga pertambangan telah mengubah wajah alam dan mengancam ruang hidup masyarakat adat. Padahal setiap hutan dan tanah di Papua memiliki pemilik adat, punya nilai budaya, dan menjadi sumber penghidupan bagi komunitas setempat. Slogan Papua bukan tanah kosong adalah suara masyarakat Papua yang menegaskan bahwa tanah mereka bukanlah ruang kosong tanpa pemilik. Siang itu, kita mulai perjalanan dengan sebuah perahu kecil, menyusuri aliran Sungai Mamberamo dan perlahan meninggalkan Dabra dari belakang. Kali ini, saya akan ikut bersama masyarakat untuk pergi berburu hewan. Teriknya matahari siang terasa menyengat, namun hembusan angin yang tercipta dari laju perahu membuat perjalanan ini terasa lebih sejuk dan menenangkan. Riak kecil di permukaan air memantulkan cahaya matahari seakan membentuk kilauan perak yang bergerak mengikuti alur sungai. Tampak tebing-tebing daratan yang tinggi, tanda bahwa air sungai sedang surut jauh. Pemandangan ini berbeda sekali dengan kedatangan kitong sebelumnya, saat air sungai sedang pasang dan permukaannya hampir setara dengan daratan. Banyak burung-burung berterbangan, seolah sedang bermain-main di atas telaga dan pepohonan, dari yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Perahu terus melaju, berjam-jam waktu terlewati. Cuaca yang awalnya panas perlahan berubah menjadi mendung, menambah suasana perjalanan semakin syahdu. Kali ini kita akan menuju ke daerah yang banyak hamparan pasir di pinggiran sungai, tempat di mana hewan-hewan liar sering terlihat secara langsung. Tiba-tiba tampak 2 ekor rusa berdiri di tepian sungai. Perahu diputar haluannya untuk mendekat, namun terlambat. Rusa-rusa itu masuk ke hamparan tebu air, menghilang dari pandangan. Perjalanan menyusuri Sungai Mamberamo dilanjutkan, mencari jejak-jejak hewan liar yang menghuni tepian dan hutan sekitarnya. Sesekali terlihat tanda-tanda keberadaannya, seperti jejak yang tertinggal di atas pasir. Suara mesin perahu kadang membuat hewan-hewan liar bersembunyi, namun akhirnya sang predator sungai berhasil terlihat. Sungai Mamberamo, sungai terpanjang di Papua, menjadi rumah bagi predator purba, salah satu reptil tertua di dunia. Seekor buaya terlihat berjemur di atas pasir. Punggungnya tampak putih, bekas lumpur kering yang menempel ketika keluar dari air. Namun saat kembali menyelam, tubuhnya langsung gelap, menyatu dengan sungai. Buaya berjemur untuk mengatur suhu tubuhnya, karena sebagai reptil berdarah dingin, mereka bergantung pada panas matahari untuk tetap aktif. Dengan kekuatan gigitan yang terkuat di antara semua hewan, sekali rahangnya menutup tak ada mangsa yang bisa lolos. Mereka juga mampu menyelam hingga 1 jam tanpa muncul di permukaan. Bagi masyarakat setempat ada 2 jenis buaya yang mendiami sungai ini. Buaya laut dengan tubuh berwarna kuning, berukuran sangat besar, dan buaya bob berwarna hitam legam, lebih kecil, namun sama ganasnya. Keduanya mendominasi perairan Mamberamo hingga ke cabang-cabangnya.
Tujuan utama perjalanan kali ini adalah untuk menangkap rusa. Tiba-tiba seekor rusa yang terdiam menampakkan diri di pinggiran sungai. Saat perahu diputar balik karena sudah terlewat, tampak ternyata tidak hanya ada satu ekor, melainkan 2 ekor rusa. Rusa-rusa itu langsung berlari cepat, kemudian kembali menghilang di antara rimbunan bambu air yang tumbuh tinggi di tepi sungai. Perburuan pun tidak membuahkan hasil. Rusa gagal didapatkan. Sore itu belum ada keberuntungan. Tak satu pun rusa berhasil ditangkap hingga malam tiba. Di malam hari, dengan bantuan senter, terlihat banyak cahaya berkilat di pinggiran sungai, pantulan dari mata buaya. Itu menjadi pertanda bahwa buaya sedang ramai berkumpul. Perjalanan terus berlanjut, menyusuri pinggiran sungai sambil mengintai di antara pepohonan, dengan harapan menemukan rusa. Sesekali siluet samar tampak dalam kegelapan, memaksa langkah perlahan mendekat dan turun ke daratan untuk mengejarnya. Beberapa kali rusa terlihat, namun selalu berhasil lolos saat dikejar. Malam itu belum membawa keberuntungan. Berjam-jam berlalu tanpa hasil, tak seekor pun rusa berhasil didapat. Semuanya lenyap ditelan pekatnya malam. Tiba-tiba, seekor burung bangau raja muncul di pinggir sungai. Dengan sigap panah disiapkan, tembakan pertama meleset, dan burung itu terbang naik ke atas ranting pohon. Namun pada tembakan kedua, panah berhasil mengenai sasaran. Malam itu sempat muncul keputusan untuk pulang, namun rasa sayang jika kembali tanpa hasil buruan, sehingga membuat perburuan dilanjutkan dengan sasaran seekor buaya. Saat seekor buaya tampak di pinggir sungai, tombak pun dilepaskan tepat mengenai target. Target kali ini tampak berukuran besar. Terlihat dari bagaimana ia menarik pelampung jergen menuju ke tengah sungai. Untuk berjaga-jaga digunakan 2 pelampung, dan kemudian target akan ditarik ke daratan agar lebih mudah dilumpuhkan. Tarik-menarik terus berlanjut hingga target mulai terlihat di permukaan. Karena ukurannya yang besar dan melakukan perlawanan ketika ditarik, target sempat dilumpuhkan terlebih dahulu dengan panah. Sungguh. Setelah target berhasil didapatkan, tibalah saatnya untuk membaginya menjadi beberapa bagian. Tubuh yang sangat besar membuat proses ini perlu dilakukan, karena perahu yang digunakan relatif kecil dan tidak mampu mengangkutnya dalam keadaan utuh. Di Papua, khususnya di daerah Mamberamo Raya, berburu telah menjadi bagian dari tradisi dan kehidupan masyarakat sejak lama. Setiap perburuan dilakukan dengan hati-hati serta penuh penghormatan terhadap alam.
Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi, di mana anak-anak muda belajar langsung dari orang tua dengan cara ikut terlibat dalam proses berburu. Seringkali masyarakat yang menjalankan tradisi ini disalahkan oleh orang-orang luar yang belum memahami secara menyeluruh, padahal masyarakat telah hidup harmonis dengan alam selama bertahun-tahun. Sementara itu, orang-orang luar yang datang merusak hutan, menebang pohon atau membuka lahan tanpa pengawasan dengan janji-janji investasi, dampaknya jauh lebih besar. Mereka jarang disalahkan, bahkan sering mendapat dukungan. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menghancurkan seluruh ekosistem, termasuk hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Sehingga masyarakat tidak lagi bisa mengandalkan hutan untuk mencari makan. Karena malam sudah sangat larut, kita memutuskan untuk menginap di sebuah pondok yang terletak di pinggir sungai. Pagi pun telah tiba. Burung hasil tangkapan semalam dibersihkan bulunya dan akan dibakar untuk menjadi makan pagi. Dan setelah istirahat dirasa cukup, kita akan segera kembali ke kampung. Bongkar api, Pak. Cuma tidak ada garam. Posisi saja masih kering. Lepas saya tahu ada tadi. Oke. Dapat kedua kali. Setelah kembali ke kampung, daging yang telah dipotong-potong selanjutnya dibersihkan. Satu persatu bagian diangkat dari atas perahu menuju dapur. Daging buaya ini biasanya akan dikonsumsi oleh keluarga atau dijual di pasar lokal. Setiap bagian dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah diolah. Karena jumlah daging yang sangat banyak, salah satu cara mengawetkannya adalah dengan diasar, dipanggang langsung di atas bara api yang menghasilkan asap. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah proses ini, daging dapat disimpan lebih lama dan juga dijadikan berbagai olahan makanan lain, menjadi sumber protein yang penting bagi masyarakat setempat. Selain dagingnya, masyarakat biasanya juga menangkap buaya untuk diambil kulitnya dan dijual. Namun, buaya yang digunakan untuk tujuan ini umumnya berukuran sedang. Dulu di wilayah ini terdapat industri kulit buaya, sehingga masyarakat menjadikannya sebagai mata pencarian. Industri ini pernah membantu banyak keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan hingga untuk menyekolahkan anak-anak. Namun setelah masa pandemi COVID-19, seluruh aktivitas tersebut berhenti. Pencarian kulit buaya yang dahulu menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat tidak lagi berjalan. Banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan. Dari berbagai cerita yang tersampaikan, muncul harapan besar agar industri ini dapat kembali dibuka.
sehingga masyarakat bisa memperoleh penghasilan seperti sebelumnya. Selanjutnya, perjalanan dari Dabra menuju Sikari, melewati tempat berbahaya, hingga akhirnya sampai di ibu kota Kabupaten Mamberamo-Raya, Kasunaweja, dengan total jarak sekitar 825 km. Perjalanan hari itu dimulai sejak subuh, sekitar pukul 4, dan saat matahari mulai terbit, kitong sudah memasuki wilayah Papasena. Tidak ada transportasi umum menuju Kaso, sehingga perjalanan ini dilakukan dengan menumpang pada masyarakat yang kebetulan menuju ke sana. Dari kejauhan di pinggiran sungai tampak warga sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Kitong sempat terhenti sejenak untuk singgah, dan terlihat seekor anak kasuar yang dipelihara oleh masyarakat sekitar. Burung itu tampak jinak, berjalan pelan di halaman di tepian sungai Mamberamo. Kemudian kitong kembali melanjutkan perjalanan. Hingga jam setengah 12 siang, kitong sampai di kampung Fokuja. Di tempat ini, kitong akan menjemput salah satu penumpang yang merupakan seorang teman, yaitu Gasper Treido, yang membantu saya mendapatkan informasi perahu ini, sehingga saya bisa mendapatkan tumpangan dalam perjalanan menuju Kaso. Sekitar pukul 2 siang, cuaca yang awalnya cerah kini berubah. Ketika mulai memasuki wilayah Sikari, awan mendung mulai terlihat. Tak lama kemudian, hujan deras menghampiri. Tenda pun dipersiapkan untuk menutupi barang-barang agar tetap kering. Akhirnya, kitong akan memasuki sebuah tempat yang cukup menimbulkan rasa takut setelah banyak mendengar cerita dari masyarakat tentang lokasi ini. Pernah ada perahu yang terbalik hingga menelan korban, sehingga kawasan ini dikenal sebagai tempat bahaya. Titik berbahaya pertama yang akan dilewati adalah Batavia. Namun sebelum memasuki area tersebut, perjalanan sempat terhenti sejenak untuk bersiap. Kemudian kembali dilanjutkan menyusuri sungai. Wilayah sungai ini berada di antara pegunungan dengan arus deras dan ombak yang cukup besar. Terdapat aliran yang berputar, bahkan kadang berlawanan arah. Sepanjang sungai tebing-tebing batu menjulang di kedua sisi. Mengendarai perahu di tempat ini haruslah yang berpengalaman, mampu membaca medan sungai, apalagi menghindari kayu yang terbawa arus karena jika menabraknya, mesin perahu bisa rusak. Tempat bahaya pertama telah kitong lewati. Bersyukur, kitong hanya mengikuti arus sehingga tidak terlalu melawan aliran sungai. Berbeda jika datang dari arah Kasunaweja, karena harus melawan arus yang tentu jauh lebih sulit. Di sepanjang tepian sungai, kitong dapat menyaksikan aliran-aliran air yang deras menuruni tebing-tebing curam dan membentuk air terjun kecil yang memukau.
sela keindahan itu tampak pula rumah-rumah masyarakat yang berdiri di pinggiran sungai, menandakan kehidupan yang tetap berjalan di sepanjang sungai Mamberamo. Kini kitong akan melewati tempat bahaya yang kedua, yaitu Edivalen. Ombak-ombak besar menari di atas permukaan air, menimbulkan riak dan pusaran. Sungai yang lebar ini hanya memiliki satu celah aman di bagian kiri untuk dilalui perahu. Namun jarak ketepian harus dijaga dengan hati-hati untuk menghindari bebatuan, apalagi saat ini permukaan sungai sedang surut, menambah resiko setiap gerakan karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Akhirnya, kitong akan melewati tempat bahaya terakhir, yaitu Marina Valen. Ombak di sini tidak terlalu besar, namun kitong tetap harus berhati-hati saat melewati tempat ini. Setelah melewati tempat bahaya dan menempuh waktu kurang lebih 12 jam dari Dabra, kitong sampai di tempat tujuan di wilayah ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya, Kasonaweja, sekitar jam 6 sore. Pagi itu di sekitar Bandara Udara Kasonaweja, suasana tampak sibuk dengan kendaraan yang lalu lalang melewati area bandara. Sebuah pesawat Susi Air Cessna Grand Caravan telah mendarat dan bersiap untuk mengudara. Kasonaweja adalah ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya, terletak di tepi sungai Mamberamo. Wilayah ini berperan sebagai pusat pemerintahan dan administrasi, sekaligus menyediakan fasilitas dasar bagi masyarakat, termasuk pasar, sekolah, layanan kesehatan, dan lain-lain. Di sekeliling Kasonaweja banyak hutan lebat dan pegunungan tinggi. Daerah ini bukan hanya pusat administrasi, tapi juga jantung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Mamberamo Raya. Wilayah ini memiliki peranan penting sebagai pusat jalur transportasi utama yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan kota. Pagi itu sekitar pukul 8, saya bergegas menuju kapal yang akan membawa kembali ke Jayapura. Tampak masyarakat lain juga mulai sibuk naik ke atas kapal yang sebentar lagi berangkat. Tiket kapal dibeli sehari sebelumnya dengan harga Rp330.000 per orang. Tujuan hanya Jayapura. Kapal tujuan Jayapura ini akan berhenti di 3 tempat, yaitu Trimuris, Bagusa, dan Teba, dengan jarak total kurang lebih 160 km. Kapal pun mulai meninggalkan Kasonaweja, berlayar menyusuri sungai Mamberamo. Kapal yang saya tumpangi kali ini adalah kapal Cantika 77. Selain itu, ada juga kapal Cantika 88 yang beroperasi di wilayah ini. Kapal ini milik PT Belibis Papua Mandiri dan telah beroperasi sejak tahun 2017. Kapal ini beroperasi setiap minggu, berangkat dari Jayapura setiap hari Rabu dan dari Kasonaweja setiap hari Sabtu. Pemberhentian pertama adalah Trimuris, sekitar 1,5 jam dari Kasonaweja. Dari kejauhan tampak masyarakat sibuk di pinggiran sungai. Ada yang berjualan dan ada juga yang menunggu untuk naik ke kapal.
Masyarakat di sekitar Sungai Mamberamo bisa menggunakan kapal ini secara gratis karena disubsidi oleh pemerintah, namun hanya berlaku hingga Teba yang masih berada di dalam kawasan Sungai Mamberamo. Jika ingin melanjutkan perjalanan ke Jayapura, tarif normal tetap dikenakan. Jika dilihat sekilas, kampung Trimuris ini tampak tidak terlalu ramai. Hanya sedikit rumah-rumah yang tersebar di sepanjang tepian sungai. Namun ketika dilihat dari udara, saya cukup kaget. Kampung ini ternyata jauh lebih padat dari yang terlihat. Setelah kurang lebih 30 menit berlabuh di Trimuris, kapal kembali melanjutkan perjalanan. Cuaca di perjalanan berubah dengan cepat, dari panas terik menjadi hujan deras. Setelah sekitar 1,5 jam, kita pun tiba di Bagusa. Dari kejauhan, tampak sebuah pasar yang cukup ramai. Masyarakat sudah menunggu kedatangan kapal ini. Meski sedang hujan, masyarakat sudah siap menjajakan jualannya kepada penumpang yang akan turun untuk berbelanja. Tempat ini terkenal dengan ikan mujair yang berukuran besar dan dijual dengan harga cukup murah dan jumlah yang banyak. Berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per ikat. Selain dijual dalam keadaan segar, ikan mujair di tempat ini juga dijual dalam bentuk ikan asin. Setelah kurang lebih 30 menit berlabuh di Bagusa, kapal ini kembali melanjutkan perjalanan menuju pemberhentian terakhir di Sungai Mamberamo Raya, yaitu Teba. Perjalanan menuju Teba memakan waktu lebih lama dibandingkan 2 pemberhentian sebelumnya. Kita menghabiskan sore di atas kapal, menikmati pemandangan yang tenang dan indah di sepanjang muara Sungai Mamberamo. Akhirnya kapal tiba di Teba sekitar pukul 6:30 malam dengan total waktu tempuh sekitar kurang lebih 3,5 jam dari Bagusa. Dari kejauhan, pelabuhan di tempat ini sedikit berbeda karena sudah memiliki dermaga. Sama halnya dengan pemberhentian sebelumnya, masyarakat di tempat ini sudah bersiap menunggu penumpang menjual barang dagangan mereka meskipun malam hari. Namun di tempat ini, warga tidak hanya menjual hasil dari sungai, tapi juga hasil laut, karena kampung ini terletak di wilayah muara yang dekat dengan laut. Perjalanan pun dilanjutkan, dan kita menghabiskan malam di atas kapal hingga pagi hari. Dan kita sudah berada di perairan Samudra Pasifik di wilayah Kabupaten Sarmi. Sekitar pukul 10 siang, kita mulai memasuki wilayah Kabupaten Jayapura, dan tampak pegunungan Siklop menjulang tinggi dengan megah dan indah dari kejauhan.
Kapal lain seperti Sabuk Nusantara juga sedang berlayar menuju Jayapura. Ciri pani pitiwe mani, ciri pani pitiwe mani, mapera ciri pijawa pai soda, mapera mata, mapera ciri pijawa pai soda, mapera mata. Setelah perjalanan panjang dari Kasunaweja yang memakan waktu sekitar 27 jam, Kitong akhirnya tiba dengan selamat di tujuan akhir, yaitu Jayapura, pada pukul 1 siang. Akhirnya Kitong berhasil menyelesaikan perjalanan panjang ini, menempuh jalur darat, melintasi Sungai Mambramo, mengarungi Laut Samudra Pasifik dengan total jarak perjalanan sekitar 1.370 km. Perjalanan menyusuri Sungai Mambramo, sungai terpanjang di Papua, telah membawa Kitong melalui berbagai macam pengalaman yang tak terlupakan. Dari hulu hingga muara, setiap sudut sungai dan hutan menyimpan kehidupan yang begitu kaya. Sepanjang perjalanan, Kitong juga menyaksikan masyarakat yang masih memegang teguh budaya mereka, menjalankan agama dengan taat dan hidup selaras dengan alam. Mereka menggantungkan hidup dari sungai dan hutan, menghadapi tantangan alam dengan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Meskipun jauh dari pusat perkembangan, mereka tetap tegar, terus melanjutkan kehidupan dengan penuh keteguhan. Kitong juga belajar bahwa alam Papua bukan sekedar pemandangan, tetapi rumah bagi banyak makhluk, dan sumber penghidupan bagi masyarakat yang bergantung padanya. Namun perjalanan ini mengingatkan Kitong bahwa alam Papua bukanlah tanah kosong. Setiap pohon, sungai, dan tanah memiliki nilai, kehidupan, dan pemiliknya. Ancaman besar selalu mengintai, dari eksploitasi hutan hingga kerusakan ekosistem yang jika dibiarkan akan menghancurkan kehidupan tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi alam. Perjalanan ini bukan hanya tentang petualangan, tetapi tentang pembelajaran, kesadaran, dan tanggung jawab kita untuk merawat satu dari kekayaan alam paling berharga di dunia sebelum semuanya terlambat, karena Papua adalah hutan terakhir. Sampai di sini perjalanan awal kali ini, sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah kamu semua.